Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa innal asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi Panti Asuhan Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berucap tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kehidupan yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, sementara saudara-saudara kita yang di belahan bumi Indonesia pada hari ini ditakdirkan oleh Allah ada yang dalam kondisi di rumah sakit, ada yang kondisinya sedang mendapatkan ujian dari Allah berupa berbagai macam keadaan yang tidak mengenakan. Ada longsor, ada banjir, ada gempa, sementara kita yang hadir pada hari ini di ruangan yang sangat nyaman, sangat enak, duduk bisa bersandar, apalagi oleh Allah dijamu dengan minuman yang luar biasa. Ini adalah cara Allah menyemangati kita untuk menjalani kehidupan hari ini. Karena hari ini bukan hari yang kemarin, dan hari ini bukan hari untuk esok.
Tapi hari ini benar-benar hari yang baru yang harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetaplah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang telah diangkat langsung oleh Allah tanpa melalui muktamar Muhammadiyah ataupun mungkin muktamarnya Nahdlatul Ulama. Jadi itu memang hak prerogatif Allah mengangkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi utusannya, yang sampai hari ini kita masih yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat aniaya dan dolim kepada diri beliau sendiri maupun kepada umatnya, termasuk kita. Apa yang harus disampaikan semuanya sudah disampaikan. Apa yang harus dicontohkan semuanya sudah dicontohkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikurangi. Apa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beda dengan diri kita. Coba kalau kita benar-benar mengikuti ajaran dan contoh Rasulullah dalam kehidupan, masihkah kita ketemukan dalam diri kita dan keluarga kita tidak mengikuti apa yang beliau ajarkan dan contohkan? Jawabnya, saya ulangi lagi, masihkah dalam kehidupan ini diri kita dan keluarga kita ada sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan ajaran dan contoh Rasulullah? Keras? Masih? Kok bisa ya? Loh, katanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu siapa itu? Tapi ternyata di satu keadaan tertentu kita tidak pakai ajaran Rasul. Ketika diri kita tidak memakai ajaran Rasulullah dalam kehidupan, contoh Rasulullah dalam kehidupan, yakinlah bahwa kita telah melakukan ajaran setan. Banter pisan Pak yo. Ajaran setan. Banter mawon sekali setan pun ambang-ambang Pak. Bahkan Allah sering mengingatkan, inna syaiton aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Tapi nyebut setan saja dengan takut. Apalagi setannya mertu, tak wani maneh malah. Apalagi setannya itu atasannya, nggak berani dia nyebut. Ada nggak Pak atasan jadi setan? Di mana itu? Mana-mana. Banyak. Ibu-ibu pernah nggak di dapur sendirian jadi setan? Pasti jawabnya nggak pernah, artinya nggak pernah terlupakan. Nah, hari ini
kita selalu ingin memahami, karena ini hari yang baru, di tahun Masehi yang baru, mestinya dengan gaya hidup yang baru atau yang lama? Hah? Memang ada gaya hidup yang baru? Buktinya hari ini saya masih menemukan gaya hidup yang lama. Saya diundang jam 6 Pak, saya datang setengah 6. Itu saya pun masih mengikuti gaya hidup yang lama. Kalau mestinya saya ikut ada gaya hidup yang baru, mestinya datang saya itu adalah jam 6:04. Itu yang baru bagi saya, maksud saya. Bagi saya itu berarti baru saya. Mungkin jamaah bilang nih, oh ada yang baru dari Pak Arman. Biasanya lo sudah datang sendiri lebih awal, sekarang agak lewat jamnya. Tapi itu tidak. Selama yang lama itu ternyata masih mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah, ayo kita teruskan. Dan gaya hidup yang lama yang mengarah kepada menjauhkan diri kepada Allah, mari kita tinggalkan. Sanggup? Ya kan, masih insya Allah. Ibu-ibu itu mungkin penyakit. Kalau sudah urusannya dengan Allah itu jangan insya Allah, ngeyel ya. Kalau sudah urusan dengan Allah, jawabnya sami'na wa ata'na, jangan insya Allah. Nah, kalau urusan dengan suami sih silakan lah. Bu, nanti masakan ini ya, saya karena suka itu, bilang aja insya Allah kalau ada dananya. Itu kan bener ya. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan ayat kauniyah Allah sudah digelar di hari ini. Hari ini saudara kita yang sakit di rumah sakit Magetan saja kita tidak dan belum sempat menjenguk. Coba sekali-kali kajian ini, setelah kajian kita rekreasi ke rumah sakit Magetan. Itu hal baru yang baik, hal baru yang baik. Sudah pernah belum nih? Oh belum? Ayo kita rencanakan. Loh nggak apa-apa. Habis kajian, menjalankan instruksi dari Allah, kita rekreasinya ke rumah sakit. Itu rekreasi jiwa. Kalau ke pasar itu rekreasi jasad. Ibu-ibu itu hafal, rekreasi jasadnya luar biasa, tanganin ritil lah ya. Nah, dimanapun ada mubalik, dai, kewajibannya adalah menyampaikan berita. Saya ulangi lagi, dimanapun ada mubalik atau dai, kewajibannya adalah menyampaikan berita. Dan berita hari ini akan segera saya sampaikan. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin Innama tuwaffawna ujurakum
Itulah berita yang saya sampaikan pada hari ini untuk dapat dipahami, dimengerti, kemudian amalkan. Dalam berita ini mestinya mengalahkan seluruh berita yang ada pada hari ini. Inilah berita yang paling dahsyat dibanding semua berita yang hari ini telah kita dengar. Ternyata berita ini diawali dengan kata kullu, setiap. Kalau Allah sudah menyampaikan dengan kata setiap atau tiap-tiap, berarti tidak ada satupun yang tidak terkena ayat ini kecuali Allah sendiri. Berarti termasuk jenengan kena ayat ini nanti. Kapan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pertama. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dua. Matinya ditekankan, Pak. Mati. Suami akan mati. Istri akan mati. Bukan mati, akan mati. Ini bahaya kalau sudah mati, gitu. Bahaya ini. Ya. Mertua yang cerewet akan mati. Menantu yang dibangga-banggakan karena selalu mencukupi kebutuhannya sehari-hari akan mati. Itu yang keras, matinya itu yang keras. Tetangga kita yang hari ini menyombongkan harta bendanya akan mati. Hari ini yang hutangnya belum dibayar akan mati. Sama. Dan yang hadir semuanya di majelis ini akan mati. Sudah selesai berarti. Sudah selesai. Ini berita kematian. Setiap ada berita kematian Rasulullah dan Allah sepakat untuk berucap kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau nggak ngaji bisa bahaya ya Pak. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Itu kalau nggak ngaji. Inna lillahi raji'un. Bisa banyak hal kalau nggak ngaji.
Tapi yang paling nemen kalau nggak ngaji dengan orang mati, lorone apa? Itu nama nemen itu ngaji. Nggak ngajinya nama nemen. Kemarin kan masih hidup, iya kita hari ini juga masih hidup. Jangan begitu. Nah, karena ini berita kematian, sejak kita dihidupkan tadi pagi, sebenarnya kita juga sudah diingatkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga sudah mengingatkan dengan lewat sebuah ajaran yang jelas. Ketika kita bangun dari tidur kita, maka ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatna wa ilaihi nusyur. Sering saya sampaikan hal ini karena apa, masih banyak yang orang-orang lebih suka kalau ini disebut doa sesudah tidur. Nah itu mestinya doa sesudah mati. Yang benar itu gitu, karena di situ ma amatama, bukan naum. Itu Pak. Dalam menjalani agama, terutama kita beragama Islam, ada dua kewajiban sebelum kita mati. Nah, sebelum kita mati Pak, ada dua kewajiban. Yang pertama, dalam bahasa agama kita ada kata utlu. Kita diperintah membaca kitab. Membaca kitab. Kitab kita adalah Al-Quran. Berapa juz Bu? Berapa juz Bu? 30 juz. Sudah dapat berapa juz dengan pahami dan amalkan? Langsung gak ada jawaban. Ya, naudzubillah min dzalik. Jenengan sering lupa. Karena ada orang yang saking semangatnya, alhamdulillah Pak Arman, anak-anak saya sudah sampai juz 42. Saking semangatnya. Nah, saya gimana ya jawabnya ya? Mau gitu laporan. Alhamdulillah Pak, anak saya tahfidz itu sudah sampai ke juz 42. Mungkin maunya entah 22 atau berapa gitu. Sampai 42 ya. Nah, saya yang kaget. Ketika berbilang utlu, itu mengarah bacalah kitab Al-Quran dari awal hingga akhir, dari 30 juz itu untuk menjalani kehidupan. Sudah dilakukan? Ya lo cek ngeyel nih. Insyaallah itu ngeyel. Kuwi jane wong ndi? Pengen roh aku. Cek ngeyel aku tak tamoni ning omahe lho. Mumpung dulu ditamoni Israil. Padahal di situ kan ada roket ate to jenengan ya sungkan lah. Kan mau insyaallah ya. Yang kedua kewajiban kita adalah Iqra. Apa? Iqra itu membaca ayat kauniyah. Membaca ayat kauniyah. Kalau tadi auliyah Al-Quran, sekarang perintahnya Iqra, membaca ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah itu? Mertua, menantu, anak, suami, istri, tetangga, saudara, gunung meletus, longsor, banjir. Nggih, Pak. Nah, sekarang ini saya juga sedang membaca Iqra, membaca ayat kauniyah yang ada di depan saya.
enek sing deglek iki ketoke wis ngoyo, enek sing cipta wahis gak deglek, enek sing koyo adem ngono. Biasane nek adem niku jin teko menggoda nih. Ya, hati-hati. Ibu-ibu juga begitu, luar biasa. Ada yang sudah beberapa tahun yang lalu jilbabnya sama. Itu kan ayat kauniyah yang harus dibaca. Ya. Kemarin tahun 2024 saya melihat jenengan itu masih luar biasa. 2025 ada yang tadi sudah saya sapa, kok rada bungkuk. Apa itu usianya memang atau memang ada penyakit? Itu kan ayat kauniyah. Dan itu harus dibaca itu. Yang sekarang sering dikaji itu kan ayat kauniyah. Kauniyahnya jarang. Padahal orang-orang di luar diri kita banyak membaca kitab. Ada orang yang mengatakan begini, ini tetangga, kenapa ya si Fulan itu setiap hari kok pintunya rumah itu tertutup aja? Berarti kita sedang dibaca orang, dibaca ayat kauniyah atas diri kita. Kenapa ya si Fulan itu walaupun kaya raya tapi kok nggak pernah ya kayaknya menyentuh diri kita untuk dalam bahasa Jawa abang-abang lambe towo lah. Oh iya, orangnya hadir ini yang ketawa ini orangnya hadir. Pak Warman ini nyindir aku cara gak tahu towo kok gak ini tak tawakno. Tidak begitu. Orang Jawa itu halus banget ya Bu. Abang-abang lambe, memang lambe ada yang abang Bu. Ini kan luar biasa. Orang Jawa itu luar biasa. Makanya kalau sudah menyentuh ilmu Jawa itu dari Allah. Maka termasuk ayat ini. Ayat ini kalau disentuhkan dalam ilmu Jawa, suratnya saja sudah surat ketiga, surat Ali Imran.